Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Praknadel, praktikum dan kuliah anatomi dengan spidol. Ya, kita akan melanjutkan. Apa yang terjadi kalau kita menelan? Ya, masih ketemu dengan gambar kayak gini. Ini adalah palatum dengan palatum mole ya, ini palatum mole. Palatum mole nama lainnya adalah Velli palatini. Ya, Velli palatini. Ingat, itu adalah muskuloaponeurosis, maka di sini dari atas itu akan ada dua otot. Satu adalah musculus levator Velli palatini, maka Velli palatini adalah palatum mole. Yang kedua, tensor Velli palatini. Jadi otot ini nanti dia akan menjadi aponeurosis palatina. Baru nanti dia melekat di palatum durum. Ini adalah palatum durum. Ya, terus dari situ akan keluar musculus uvula misalnya. Dengan dua otot yang berjalan ke sini ya, palato faring. Ini adalah palato glossus. Ya, palato tulisan kelek. Jadi kalau kita menelan pada prinsipnya adalah, ingat, ini adalah faring. Ya, maka ini adalah nasofaring, ini adalah orofaring. Ketika kita menelan, maka otot ini akan berkontraksi, tensor dan levator. Nervus limo ya, karo nervus piro apa itu? Aku lali, levator itu nervus piro. Kamu cari ya nanti. Tensor itu limo. Ya, dia akan berkontraksi sehingga ini levator dan tensor dia akan menutup. Sehingga kalau kita makan nasi tidak mungkin nasi masuk ke kafum nasi. Jangan namanya kayak gitu ya. Aduh, ada nasi di kafum ini. Wah, namanya kafum nasi saja. Enggak. Ya, ini adalah aditus laring. Ingat, aditus laring. Ini jalan udara, maka makan tidak boleh masuk situ. Ya, ini Adam apple, katanya dulu Nabi Adam makan apple. Selak di sini ya, garing, ini cerita aja. Nah, maka epiglottis ini akan ketika makanan terdorong ke isthmus faucium, ini akan menutup juga epiglottis. Tapi itu gerakan secara pasif. Yang aktif adalah otot-otot yang ada di sekitaran aditus laring, ini akan close. Ya, jadi otot itu dia akan menutup aditus laring. Musculus ari epiglotica misalnya, termasuk nanti musculus yang ada di plica vocalis, itu dia akan menutup. Ya, sehingga makanan akan masuk lewat sini, akhirnya sampai ke gaster, gitu kan, sampai ke gaster. Nah, jadi ini adalah menelan. Di gaster sendiri, kalau teman-teman lihat, ya di gaster sendiri di sini juga akan ada sphincter. Sphincter esophageal inferior. Kalau yang ini sebenarnya batasnya kan ini nosret, itu ini esophagus. Maka ini adalah cricoid. Cricoid itu di bawahnya tiroid, ini cricoidnya. Maka di sini akan ada otot yang kita sebut sebagai musculus cricofaring. Ya, musculus cricofaring dikatakan sphincter esophageal superior. Walaupun sebenarnya yang berfungsi lebih itu adalah yang inferior. Tapi ingat, sphincter esophageal inferior ini bahasan secara fungsional. Jadi kalau secara anatomi, sphincter itu biasanya kan menebal. Ini nggak menebal. Tapi dia berfungsi secara fungsional ya, berfungsi secara fungsional. Pokoknya dia menggambarkan fungsi. Ya, untuk mencegah reflux. Jadi kalau sudah di gaster tidak akan ke sana. Untuk mencegah reflux. Reflux itu dicegah dengan ini. Tapi dia akan matur kita berapa? 1 tahunan ya. Jadi kalau bayi gumoh itu sebenarnya masih normal. Ingat gumoh regurgitate. Jadi dia cuma delewer misalnya. Tapi kalau muntah kan yang dengan usaha, effort ya. Maka gue muntah. Kalau gumoh, ya ini dia ke sana.
Ya, sehingga kalau ada bayi habis netek dia gumoh itu normal karena kurang dari 1 tahun. Bapaknya habis minum ya, gumoh, itu yang mungkin ada disregulasi dari sphincter esofagi inferior. Nah, jadi kalau kita lihat bentuknya nanti seperti ini. Nah, faring di sini juga ada otot konstriktor faring yang letaknya seperti ini. Nah, ini musculus constrictor faring. Superior, media, inferior. Nah, jadi ketika dia menelan terusnya akan kontraksi, seret ke sana. Sehingga dikatakan juga sebenarnya ada daerah yang tanpa otot tuh di sini itu trigonum Killian misalnya, Killian triangle. Jadi ini juga sebagai tempat karena kekurangan otot maka tahanan dari dinding itu berkurang. Ya, sehingga kalau ada jenengan nih divertikulum ya, divertikulum di sini tuh bisa terjadi. Jengker ya, divertikulum jengker paling sering. Nah, jadi nanti akan berlanjut ke esofagus terus ke gaster. Oke, tadi kita sudah ngomongin palatum durum, isthmus faucium, rima, dan ya, yang belum adalah floor. Nah, jadi kalau kita lihat mandibula kan bentuknya gitu. Ini ya mandibula ya. Nah, ini mandibula. Dari bawah ini kita lihat dari bawah. Ya, sebenarnya kalau kita lihat mandibula atau mulut itu kan bawahnya tidak ada apa-apanya ya. Struktur tulang ini kan rauno. Ya. Tapi di sini sebenarnya ada lembaran otot yang kita sebut sebagai diafragma oris. Diafragma oris. Ya. Ini mandibula, nanti di belakangnya itu juga ada os hyoid. Ini adalah os hyoid. Jadi kalau kita lihat ini mandibulanya, ya bentuknya kan ini kita mandibula, ya elek banget. Ya, maka ini akan ada os hyoid. Di sini baru nang kene iki adalah tiroid ya, ini tiroid, hyoid, mandibula. Ya, ini cartilage, ingat. Iki os, ya. Jadi antara ini mandibula dan hyoid ini sebenarnya ada beberapa otot yang berjalan ke sini. Misalnya, ada toh yang seperti ini musculus digastricus. Ya, di sini ada fossa digastrica, ingat. Tempelan dari musculus digastricus. Ada yang venter anterior. Ada berapa bagian otot? Ada 2 ya. Venter dan tendo. Kayak musculus digastricus itu dia punya 2 venter anterior, jadi tendo melekat di hyoid terus posterior. Ya. Setelah itu di sini ada otot yang bentuknya lembaran. Ya. Ini yang kita sebut sebagai musculus milohyoid. Maka ini sebenarnya bentuknya lembaran ini gitu. Baru nanti tengah-tengah ini membentuk rape. Rape apa? Oris. Ya, rape oris. Nah, di atasnya baru ada musculus geniohyoid. Di atas ini nanti ada musculus geniohyoid. Ya, geniohyoid. Jadi ini sering disebut sebagai musculus suprahyoid. Berikutnya baru ada lidah, lidah ini lidah. Nah, lidah ini juga ada otot yang ke sini. Ini musculus genioglossus. Ya. Ingat gerakan otot menarik genio itu adalah origonya, glossus insersionya. Maka dia menarik lidah ke depan. Ini fungsinya apa? Protraksi. Atau fungsinya untuk protraksi. Nah, ini yang supra itu fungsinya untuk buka mulut. Nah, buka mulut. Walaupun kita bisa buka mulut dengan gravitasi. Orang kita ya karena ada masker. Atau kalau kita ini temporomandibular joint itu kan loose ya, dia loose banget. Kapsul sendinya itu loose sehingga digerak-gerakkan itu bisa. Kita tidur gitu tiba-tiba mulutnya menganga. Nah, ya. Karena pengaruh gravitasi saja. Ya, terus ini sebenarnya ada otot lagi yang ke sini. Yang dari posterior.
Seret ya, ini musculus hyoglossus. Ya, jadi kalau hyoglossus ingat hyoglossus. Genioglossus itu menarik ke depan, hyoglossus menarik ke posterior. Maka ini fungsinya adalah untuk retraksi lidah. Ya, jadi itu adalah beberapa otot. Dikatakan ekstrinsik ya, ekstrinsik lidah. Nervus piro? Hipoglossus, kecuali palatoglossus oleh nervus 10 ya. Sebenarnya ada satu lagi ya. Palatoglossus tadi sudah, yang ke sana itu ada satu lagi sebenarnya. Musculus styloglossus. Tapi kita kadang jarang ya, ini harus benar-benar delicate untuk memperlihatkan styloglossus itu. Nah, oke, ini ada lidah, kita sudah cavomoris ya, kita udah ngomongin ruangannya ya. Terus saluran ketika makan, swallowing pakai sandal tadi sampai ke lambung. Oke, itu aja. Itu hanya pemantik yang membuat kita lebih ciamik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.